3A Kebenaran Negara. Saya dari kelas 5B, D3 Kebenaran Negara. Berasal dari Bengkulu. Saya berasal dari Bangka, Pangkal Pinang. Karena ini lagi menjelang UAS, sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak punya metode khusus. Ya intinya belajar, berdoa. Kalau metode belajar sih nggak ada metode belajar yang khusus ya, tapi kalau belajar itu harusnya dicicil dari awal-awal sebelum menghadapi ujian, seperti itu. Itu statistika. Walaupun open book, tapi dia soalnya banyak, jadi kebiasaannya tuh biasanya masalahnya itu nggak cukup waktu untuk mengerjakan, apalagi ujian. Mata kuliah yang sulit untuk semester 1 sih sepertinya statistik ya, karena statistik itu hitungannya tuh banyak dan kita tuh harus pandai menggunakan kalkulator. Sedangkan dalam ujian tuh waktu yang disediakan itu sedikit. Kalau semester 3 itu manajemen keuangan. Itu saya juga susah kemarin. Pokoknya itu emang udah ribet jadi ya udah susah. Semester ketiga keuangan publik, karena keuangan publik itu materinya itu sepertinya belum ada di Indonesia, belum banyak ada di Indonesia. Penerapannya belum banyak di Indonesia, seperti itu. Kalau semester 5 itu ya, karena kalau semester 1-3 itu masih banyak makul yang ringan bobotnya. Tapi kalau semester 5 ini karena kita semakin menjurus mata kuliahnya, jadi menurut saya susahnya itu merata. Tapi kalau dibilang mana yang paling sulit, itu menurut saya akuntansi pemerintah. Lebih banyak persiapan di mata kuliah tersebut. Jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan hal itu. Menambah informasi dari teman-teman yang lain. Kita juga harus bertanya pada teman-teman lain, atau kita juga bisa belajar bersama dengan teman-teman lain yang lebih unggul di bidang tersebut. Ya kalau kamu merasa kamu sulit di mata kuliah ini, berarti kamu harus prepare lebih banyak, persiapin diri. Jangan panik sih, jadi kamu tenang dulu, terus kamu pikirin, oh ini yang susah, berarti aku harus mulai belajar. Nah kalau habis belajar kamu masih belum tahu, kamu bisa tanya-tanya sama temen, tanya sama yang ngerti. Kalau kejenuhan sih kita bisa menelpon dengan orang tua ya. Setiap minggu itu kita harus telepon orang tua, menanyain kabar orang tua, itu bisa menambah semangat kita untuk belajar. Karena inti dari belajar itu kita harus semangat, karena kalau semangat itu bisa mengalahkan rasa malas kita. Itu. Selain itu juga kita juga bisa bermain dengan teman-teman kosan kita, atau kita mendengarkan musik. Saya pribadi sih pokoknya kamu harus balance antara belajar, senang-senang sama have fun. Have fun itu tiap orang bisa beda-beda. Tergantung kamu bisa mengalihkan dengan hobi kamu, atau kamu bisa berorganisasi. Jadi tergantung passionnya kamu. Kalau aku misalnya aku lagi belajar, honestly aku nggak belajar tiap hari. Jadi kayak aku tipenya aku nggak serajin yang di pikiran orang. Jadi aku belajar kalau aku mau dan aku perlu. Nah setelah aku jenuh aku main. Kalau nggak lagi belajar nih, terus kamu lagi jenuh dan kamu bakal lanjut, mending kamu dengerin lagu atau melakukan hobi kamu, gambar atau gimana. Kalau saya pribadi tuh saya nggak pernah panik, karena biasanya anak stan itu ya biasanya mereka yang anak rajin tiba belajar, jadi kalau mereka nggak belajar mereka tuh panik. Nah kalau saya itu nggak bakal panik, karena saya tuh nggak bakal mikirin kalau saya belum mau ngelakuin. Jadi kayak oke nih ada tugas ini harus belajar nih, tapi aku tuh belum mau belajar, jadi kayak yaudah jangan dipikirin. Soalnya kalau kamu mikirin doang tanpa kamu act, itu kamu bakal stres sendiri dan itu malah mengganggu kamu. Jadi kalau kamu untuk itu mending kamu nggak usah dipikirin kalau kamu, kecuali kamu udah benar-benar mau ngelakuinnya. Jadi, kompak saja satu kelas seperti itu ya. Satu angkatan itu harus kompak. Persiapkan semua materi yang perlu disediakan untuk menghadapi UAS. Perbanyak soal-soal latihan seperti itu. UAS kita semester ini lancar, mendapatkan hasil yang terbaik lah, dan kita lulus semua gitu. Common sih ya berdoanya semoga kita UASnya lancar, nggak cuma UASnya tapi persiapannya juga kita diberi kesehatan, kelancaran, nggak ada masalah baik dari kampus maupun keluarga atau orang-orang sekitar. Jadi kita bisa prepare, belajar, jadi pas UAS nilainya bisa maksimal, bisa menyenangkan orang tua, kita sendiri, dan Tuhan. Itu selalu untuk tingkat 3 karena kita masih banyak harus dipersiapkan, jadi kita harus memulai good start. Jadi semoga UAS kita lancar, jadi ke depan-depannya juga lancar mulai dari KTTA, PKL, dan segala macamnya.